Pada hari Jumat tanggal 23 Juli 1999, terjadi peristiwa berdarah pembantaian ratusan warga sipil di Blang Merade, Kecamatan Butong-Ate, Kabupaten Nagan Raya, yang dilakukan oleh oknum militer yang bertugas di masa konflik Aceh pada saat itu. Tragedi ini berawal pada suatu sore. Di bumi Aceh, Komandan Korem Niliwangsa mendapatkan informasi dari bawahannya. Informasi tersebut dikatakan ada seorang ulama kenamaan dari Butong-Ate yang diduga menguasai benda-benda berbahaya seperti ratusan pucuk senjata dan ganja. Pada tanggal 22 Juli 1999, aparat dan oknum militer bergerak dari kompi mereka menuju ke kediaman pesantren Tengku Bantakia. Sempat dicurigai salah seorang warga ketika melihat militer membangun kemah di kampung mereka yang tidak jauh dari pondok pesantren Tengku Bantakia. Keesokan harinya, yakni pada hari Jumat tanggal 23 Juli 1999, aparat militer mendekati pesantren ulama tersebut yang berada di pinggiran Sungai Betong. Ketika itu, Tengku Bantakia sedang bersiap-siap melaksanakan ibadah salat Jumat bersama murid-muridnya di masjid pesantren itu. Namun saat itu pula, masuklah puluhan militer berteriak dengan nada yang tinggi dan kasar. Mereka ingin ulama tersebut menemui mereka. Melihat hal tersebut, Tengku Bantakia datang didampingi salah seorang muridnya dan berhadap dengan beberapa tentara itu. Salah seorang tentara menanyakan kepada ulama tersebut, "Di mana senjata kalian sembunyikan?" Sembari kebingungan, Tengku Bantakia mengatakan tidak menyimpan senjata yang dimaksudkan tersebut. Di sisi lain pula, tentara menunjukkan antena yang berada di atap rumah ulama tersebut bahwa Tengku Bantakia berkomunikasi dengan kelompok GAM. Dengan tuduhan tersebut, Tengku Bantakia menjawab dirinya tidak terlibat dengan kelompok manapun. Dirinya hanya sebatas mengajar ilmu agama bagi santri-santrinya. Namun tidak lama kemudian, tentara tersebut menyuruh Usman sebagai putra Tengku Bantakia untuk menurunkan tiang radio tersebut. Usman pun akhirnya berjalan ke arah rumah seperti yang diperintahkan. Namun, baru beberapa meter Usman berjalan, salah seorang tentara memukul Usman dari arah belakang hingga tersungkur. Melihat hal itu, Tengku Bantakia pun secara refleks mendekati Usman untuk membangunkan dirinya yang sudah jatuh itu. Namun di saat itulah, ayah dan anak ini ternyata dibantai begitu saja di hadapan murid-muridnya. Tengku Bantakia dan Usman anaknya diberondongi peluru oleh puluhan tentara. Mereka meninggal di tempat dan berlanjut kepada santri-santrinya. Santri laki-laki yang ternyata sudah dibariskan di halaman pesantren itu juga ikut diberondongi peluru oleh oknum tentara tersebut. Sedangkan santri perempuan yang berada di atas balai pengajian hanya bisa melihat bagaimana pembantaian itu terjadi sembari ketakutan. Mereka juga ikut terluka akibat nyasarnya mentahan peluru-peluru senjata tentara. Belum cukup sampai di situ, tentara-tentara ini kemudian mengamuk dan marah-marah sambil membakar kitab-kitab, termasuk mushaf Yasin juga ikut dibakar. Lalu pada sore harinya, tentara ini pun pergi dan membawa beberapa santri yang masih hidup. Sampai hari ini, santri-santri tersebut tidak diketahui keberadaannya. Setelah itu semua terjadi, jenazah-jenazah santri dan ulama tersebut dikebumikan massal oleh warga setempat, sembari mereka berzikir dan bertasbih. Mereka tidak bisa membuat apa-apa, hanya berdoa dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian pembantaian Tengku Bantakia heboh di bumi Aceh pada hari Minggu setelah salah seorang warga memberanikan diri turun ke kecamatan tersebut dan melaporkan tragedi yang menimpa saudara di desa mereka. Itulah sepenggal tragedi pembantaian yang terjadi di bumi Aceh. Semoga cerita di masa yang lalu bisa kita jadikan pelajaran untuk di masa yang akan datang. Jangan lupa berlangganan dengan channel kami dan silakan request tragedi yang masih menjadi misteri untuk kita bahas sebagai edukasi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa tinggalkan like jika teman-teman suka dengan cerita ini.
Saya admin cerita lagi, meminta maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum.